Sekarang bola berada di Pasir Aceh Utara. Agus Salim Belu. Ya, Agus Salim Belu langsung berikan ke belakang. Di sana ada Iksan Peradin. Kerjasama dia dengan Arif Bolot. Track ke belakang. Saifullah sekarang mencoba kembali lagi menguasai serangan. Putra Coleh FC. Tim asuhan Julfan Pawang. Langsung sebuah umpan panjang. Ini dia Jal Onge. Kita lihat kali ini bersabar. Kerjasama dengan si rambut Indomie. Dukmun panggilan sehari-hari. Cepat sekali mencoba menyisir sisi sebelah kiri. Namun terbaca kali ini. Ya, Rahmat Dia. Arman Jawi. Lagi-lagi sebuah umpan gratis kepada lawan. Kali ini kembali lagi skema permainan mencoba dialihkan kepada Haris Wandi Luping. Umpan berpindah kembali lagi kepada Arman Gelanggang. Arman Gelanggang terus mencoba mencari seruang. Sebuah umpan terobosan, namun nampaknya bukan sebuah pelanggaran. Muncul Ramlan dari belakang, berbahaya bisa dikatakan. Namun sebuah tembakan masih belum tepat sasaran. Kita lihat kali ini berbahaya sekali. Tendangan sudut yang pertama yang akan dilakukan oleh Arman Jawi. Berbahaya bisa dikatakan. 1, 2, 3, 4 pemain Puna telah menanti. Kita lihat kali ini sebuah umpan panjang menyilap. Oh, sayang sekali. Datang kembali lagi Effendi dari belakang kali ini. Kerjasama di kaki-kaki dengan pemain bernomor punggung 11, Saudara Rina. Kita lihat kali ini terbaca. Sekarang Iksan Juli mencoba mengambil alih serangan. Sebuah umpan disodorkan. Lepas kali ini. Namun jelas sekali. Willy Bumi asli. Kelahiran Jat Masjid. Martonis. Kembali lagi mencoba mengambil anjak-anjak. Jauh ke depan. Rahmat Ibra yang menjadi sasaran. Namun di sana masih ada Saifullah di bersat belakang. Kita lihat sebuah sundulan penyelamatan. Arif kali ini mencoba kembali lagi menghidupkan serangan. Kerjasama dengan si badan segar Edu panggilan rekan-rekan. Di sana ada Iksan Juli motor penggerak serangan. Umpan dipindahkan ke belakang. Darkashi kembali lagi mencoba membuild serangan. Kita lihat kali ini guliran umpan di kaki-kaki terus menerus mencoba diperagakan oleh mereka. Darkashi langsung coba umpan panjang ke depan. Kita lihat kali ini kembali lagi skema permainan terus mencoba diperagakan. Namun terbaca tadi oleh pemain belakang PS Puna Pulau Nalim Kedapatan Pesangan. Belum henti skema permainan. Di sana ada ya berbahaya sekali. Namun apa yang terjadi? Nampaknya pelanggaran tadi dilakukan oleh Khairul terhadap Mawardi Agung. Ya, kita lihat kali ini Onge. Ya, belum meninggalkan lapangan pertandingan. Sekarang Onge kembali lagi mencoba membuild serangan. Kita lihat kali ini tidak ada rekan yang meminta umpan. Kerjasama kembali lagi mencoba diperagakan dengan Mojo. Kali ini pemain bernomor 27 ini. Mojo kembali lagi sebuah umpan terobosan. Agus Salim Belu mencoba menekan. Berbahaya situasi bisa dikatakan. Tepat di sisi sebelah kanan. Jantung pertahanan daripada PS Puna Pulau Nalim Pesangan. Mereka membangun serangan. Mojo sekarang sebuah tembakan. Namun masih belum tepat ke gawang yang dikawal oleh mantan penjaga gawang dia. Ya, kita lihat kali ini penjaga gawang kelahiran Janusung Kecamatan Jumpa, Martonis jauh ke depan. Langsung Rinal yang menjadi sasaran. Namun lagi-lagi bola terlalu tajam. Manlinjek kali ini kembali lagi. Perebutan terjadi. Namun apa yang terjadi? Nampaknya handball tadi dilakukan oleh Iksan Juli. Membuahkan kembali lagi tendangan bebas bagi tim PS Puna Pulau Nalim Kecamatan Pesangan. Rahmat Ibra, Arman Jawi maksud kami. Umpan terobosan. Di sana ada Rahmat Tea. Kita lihat sekarang Rahmat Tea sebuah umpan silang. Ini benar-benar peluang indah berlapis berlian. Anda lihat sendiri umpan yang sangat matang yang diberikan tadi oleh pengusaha garam. Namun tidak mampu dimanfaatkan oleh Rahmat Ibra untuk bisa membuka kedudukan lebih awal. Di mana kita lihat pemain yang kerap diturunkan oleh tim pesisir Selat Malaka, PSBU Jangka, ya Rahmat Tea baru saja melayani sebuah umpan yang sangat matang kepada Rahmat Ibra. Namun sangat disayangkan kesempatan tidak mampu dimaksimalkan. Kita lihat kali ini kembali lagi lemparan gelam didapatkan oleh mereka. Sekarang bola dikuasai oleh Agus Salim Belu kerjasama dengan Edu. Edu masih mencoba mencari ruang. Kita lihat umpan berpindah kembali lagi kepada Belu Agus Salim kali ini. Namun terbaca di kaki Rahmat Tea. Di sana ada Haris Wandi Luping. Kita lihat kembali lagi terjadi perebutan bola-bola tinggi. Berbahaya sekali. Namun bukan sebuah. Nampaknya sebuah pelanggaran dilakukan tadi oleh Haris Wandi terhadap ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain PS Puna Pulau Nalim membentuk pagar penghalang tepat di depan gawang yang dijaga oleh Martonis kali ini. Kita tunggu dan kita nanti siapakah yang akan dipersiapkan. Iksan Juli. Namun sayang sekali datang Edo kembali lagi. Sebuah tembakan keras sekali. Namun masih berhasil dibaca tadi oleh Mawardi. Membuahkan kembali lagi lemparan ke dalam kali ini. Ini dia Ari, center back sebelah kanan.
Pribumi asli Cureng Kecamatan Kota Juang. Kerjasama 1-2 sentuhan. Namun apa yang terjadi? Nampaknya bendera digoyangkan tinggi-tinggi. Pelanggaran nampaknya dilakukan dengan rapat Kapten kesebelasan mereka. Masih dalam penguasaan PS Puna Pulau Pusangan. Umpan berpindah haluan. Kita lihat sekarang Julfitri. Namun di sana ada Arman Jawi. Umpan berpindah kembali lagi. Belum menjadi skema permainan kaki. Terus menerus menyamai diperagakan. Kita lihat sekarang sebuah umpan terobosan. Muncul Rinal dari belakang. Namun di sana masih ada Saifullah Kapten kesebelasan. Cukup tenang. Kita lihat pemain-pemain Putra Jurek FC. Kita lihat belum menjadi Arman Jawi. Terus mencoba mengembangkan irama permainan. Kerjasama dia dengan Rahmat DA. Rahmat DA kembali lagi kepada Arman Jawi. Masih berputar-putar sendirian. Kita lihat tidak ada rekan yang masuk pergerakan. Namun umpan gratis kepada lawan. Iksan Juli mencoba mengambil alih serangan. Sebuah umpan terobosan. Namun langsung digagalkan oleh Effendi center back sebelah kiri. Rahmat DA kembali lagi. Kerjasama dari kaki-kaki. Terus menerus mencoba diperlihatkan kali ini oleh Kip Atuan daripada Adhari. Kita lihat kali ini Rinal ke belakang. Di sana ada Heris Wandi. Luping Bangla Sari-Hari. Sebuah umpan chip ke depan. Kita lihat kali ini mencoba menusuk dari belakang. Namun bendera langsung digoyangkan tinggi-tinggi oleh Munawar kali ini. 0-0 kedudukan sementara. Kepada anda penonton yang baru saja datang, selamat datang kami ucapkan kepada anda. Di mana skor sementara Bandem Kacamata. Oh saya, kita lihat si badan segar Edo panggilan rekan-rekan. Ya, di mana sebuah umpan tidak termasuk liput jalannya pertandingan event turnamen sepak bola Piala Kecicen Bukit yang kedua ini. YouTube Daddy Channel, YouTube Sarana Sport dan juga Putra Juang Sport. Ya, 3 YouTube ternama yang sedang naik daun di turnamen-turnamen Tarkam yang meliput jalannya pertandingan di lapangan yang kami bangga-banggakan. Kita lihat sekarang kembali lagi skema permainan. Mencoba diperagakan lewat kaki Khairul, pemain bernomor 88, trek ke belakang. Di sana ada Saifullah, pemain berpengalaman yang dipercaya sebagai kapten kesebelasan. Kerjasama sekarang dengan Iksan Puradin. Iksan Puradin masih mencoba mencari ruang. Sebuah umpan terobosan. Namun sangat cantik sekali antisipasi daripada Mustafa, center back andalan daripada PS Puna Pulau Nalim Kecamatan Pusangan. Kita lihat sekarang Belu Agus Salim mencoba kembali lagi sebuah tembakan di luar area kotak penalti, namun hanya membuahkan tendangan gawang saja. 3 Martunis ambil ajak-ajak, tidak tunggu dan kita nanti kemanakah umpan yang akan diarahkan. Lagi-lagi Rahmat Ibra yang menjadi sasaran. Kita lihat kembali lagi Saifullah mencoba menangi duel-duel di udara. Sekarang bola jatuh di kaki Heris Wandi. Lupin kembali lagi kerjasama dia dengan Julfitri, kerjasama dengan kaki-kaki. Kita lihat Rinal kali ini, namun kembali lagi bola meninggalkan lapangan pertandingan, membuahkan lemparan ke dalam saja. Ini dia Heris Wandi atau Lupin panggilan sehari-hari. Umpan terarah kepada Julfitri, namun dicuri bola oleh Tukmun kali ini. Julfitri sapu bersih saja. Di sana ada Saifullah, kapten kesebelasan daripada Putra Jurek FC. Datang kembali lagi Akub Mawardi. Umpan berpindah kepada Rahmat Ibra kali ini. Kita lihat Akub, masih Akub trek ke belakang. Kerjasama 1-2 sentuhan. Rahmat DA, sebuah umpan terobosan, namun terbaca kembali lagi. Bukan sebuah pelanggaran, Leon dikatakan. Arif kali ini mencoba mendominasi jalannya pertandingan. Putra Jurek FC masih mencoba mencari ruang. Umpan disodorkan kepada Moju. Sebuah umpan terobosan, lepas Tukmun dari jebakan. Antisipasi daripada Martonis kali ini, berikan umpan kepada Heris Wandi, namun sebuah kesalahan. Di sana masih ada Mustafa di bagian belakang, namun nampaknya bendera duluan digoyangkan. Ya, kita lihat nampaknya Tukmun duluan terjebak offset di areal pertahanan lawan. Kita lihat kali ini kembali lagi Belu Agus Salim. Umpan digeserkan kepada Mojo. Oh, Khairul. Sayang sekali peluang emas didapatkan oleh tim yang dimanajeri oleh saudara. Ya, kita lihat kali ini Martonis jauh meninggi. Ada Jarongek di sana. Kerjasama kembali lagi diperagakan. Kita lihat sekarang Arman Gelanggang mencoba menghidupkan ritme permainan. Namun apa yang terjadi? Nampaknya bukan sebuah pelanggaran. Kita lihat sebuah umpan panjang diperagakan dengan Iksan Juli. Kita lihat kali ini kembali lagi sapu bersih daripada Akub Mawardi. Kali ini kembali lagi Rinal mencoba menghidupkan serangan. Namun di sana masih ada Edu ke belakang. Di sana ada Darkasi, center back andalan mereka. Umpan dipindahkan kembali lagi kepada Mojo kali ini. Kerjasama dengan Arif, center back sebelah kanan. Putra Jurek Kota Juang mencoba menekan. Namun sebuah umpan terobosan masih terbaca oleh Effendi, pemain belakang. Kita lihat sebuah umpan berbahaya kali ini. Rinal mencoba menekan dari sisi sebelah kanan. Situasi berbahaya bisa dikatakan. Kita lihat Rinal mencoba mengambil ancang-ancang, lepas ke belakang. Namun di sana masih ada Rahmat Ibra. Datang Arman Jawi kembali lagi mencoba mengutak-atik si kulit pudar kali ini. Namun nampaknya pelanggaran dilakukan tadi. Ya, 2 lawan 1 jatan kami. Jelas. Ya, Rahmat DA dan juga Arman Gelanggang. Kita lihat Arman.
Oh, cepat mendarat dalam pelukan mantan penjaga gawang Persilatama dan PSSB Biren di Liga 3 Indonesia, Muhammad Riki Aulia. Khairul sekarang kerjasama dengan Edu si Badang Segar. Kita lihat kali ini sebuah umpan terarah kepada Jal Onge, center back sebelah kiri. Onge kali ini kerjasama kembali lagi. Ini dia si rambut Indomie yang sangat menakutkan. Cepat sekali. Tumun mencoba memasuki area kotak penalti. Lepas kali ini. Oh. Kembali lagi di mana sebuah tusukan tajam yang diperlihatkan oleh Tumun tadi nyaris saja membahayakan gawang daripada Martones Jempa. Tendangan sudut yang pertama bagi tim Putra Jure FC tepat di samping kanan gawang yang dikawal oleh Martones kali ini. Kita tunggu dan kita nanti akankah ini menjadi peluang pertama didapatkan oleh tim asuhan Julvan Pawang untuk bisa membuka kedudukan lebih awal. Kita lihat sebuah umpan, namun masih ada Rahmat Ia di barisan belakang. Kerjasama Arman Gelanggang dengan Ramlan. Arman Gelanggang kembali lagi mencoba mencari ruang. Kita lihat sebuah umpan terobosan, namun nampaknya ya Rinal duluan bisa dikatakan menyadari posisi telah berada di dalam posisi offset. Sekarang bola di kaki Jal Onge kembali lagi mencoba menghidupkan serangan dari sisi sebelah kiri. Namun di sana masih ada Heris Wandi yang langsung memutuskan serangan, membuang bola keluar. Lemparan ke dalam kembali lagi. Ini dia Agus Salim Belo kali ini. Namun nampaknya pelanggaran dilakukan kembali lagi oleh Lupik Heris Wandi. Ya, kita lihat kali ini Heris Wandi Lupik di kartu kuning kan. Ambil ancang-ancang. Kita tunggu dan kita nanti. Akankah ini menjadi kesempatan? Iksan Juli langsung sebuah umpan. Oh. Kembali lagi terjadi perebutan di area kotak terlarang. Namun nampaknya pelanggaran dilakukan tadi oleh pemain-pemain daripada tim Putra Jore FC. Arman Jawi kerjasama dengan Ramlan kali ini. Ramlan mencoba mempercepat irama permainan. Kita lihat sekarang Ramlan mencoba menekan. Berbahaya sekali bisa dikatakan. Kita lihat kali ini kembali lagi sebuah umpan menyilang. Di sana ada Rahmat Ibra yang telah menanti tepat di depan area kotak penalti. Rahmat Ibra kerjasama dengan Rahmat Dea. Kita lihat dua Rahmat kali ini melakukan kerjasama. Rahmat Ibra. Oh, mudah saja. Ya, bola-bola seperti ini diamankan oleh penjaga gawang pribumi asli Jure Kota Badan, Kota Juang, Riki Aulia. Ya, kita lihat kali ini kembali lagi skema permainan terus-menerus mencoba diperagakan oleh Khairul. Mencoba masuki area kotak penalti, namun tidak dapat sasaran. Sebuah umpan, ya mudah saja hanya membuahkan oleh dua tim yang sedang kami pertandingkan sore hari ini. Namun yang perlu anda ketahui, belum ada gol yang bersarang baik di gawang yang dikawal oleh Martonis maupun juga di gawang yang dijaga oleh Riki Aulia. Ya, kita lihat kali ini Darkashi putra kelahiran Lukmane Kecamatan Simpang Mamplam ini yang juga pernah tampil bersama dengan Mutiara Raya Kabupaten Pidi. Langsung sebuah umpan panjang diperagakan. Ini dia Tukmun mencoba kembali lagi menguasai serangan. Masih dalam penguasaan Tukmun. Tukmun sekarang kembali lagi mencoba menekan kerjasama dengan Iksan Juli. Kita lihat kali ini mencoba mudah hati si kulit bundar tepat di luar area kotak penalti. Mojo kali ini. Oh, jelas sekali. Belo Agus Salim duluan terjebak offset kali ini. Bendera langsung digoyangkan oleh Rijaldi. Ya, tiket terakhir sore hari ini diperebutkan oleh dua tim Kabupaten Biren beda kecamatan mereka, di mana sore hari ini merupakan hari terakhir putaran pertama turnamen sepak bola Piala Kesyikjan Bukit T Iskandar Raja yang kedua. Kita lihat kali ini kembali lagi Belo Agus Salim mencoba menekan, dibayang-bayangi oleh Heris Wandi, namun mudah terbaca oleh pemain yang tampil ya di center back sebelah kanan ini. Heris Wandi Luping, panggilan sehari-hari, biar saja bola meninggalkan lapangan pertandingan, membuahkan lemparan ke dalam. Ini dia, kita lihat Ramlan, kapten kesebelasan. Namun kita lihat kembali lagi terjadi perebutan. Sebuah penyelamatan dilakukan oleh Jal Onge. Kita saksikan membuahkan kembali lagi lemparan ke dalam. Arman Gelanggang mencoba percepat irama permainan. Kita lihat masih Arman kerjasama dengan Ramlan. Ramlan berikan umpan kepada Rahmat Ibra. Berbahaya kali ini kita saksikan. Oh. Kembali lagi antisipasi daripada center back sebelah kiri. Jal Onge oleh pemain-pemain asuhan daripada Adhari. Kita lihat kali ini Arman Jawi langsung sebuah umpan. Oh, kita lihat apa yang terjadi. Nampaknya masih ada Darkashi pemain belakang. Ari belum meninggalkan lapangan pertandingan. Kita lihat nampaknya bola keluar.
membuahkan lemparan ke dalam saja. Kita lihat kali ini, ya, Effendi, center back sebelah kiri yang akan melakukan lemparan kali ini. Ya, kita lihat kembali lagi skema permainan diperlihatkan. Belum berhenti, kali ini kita lihat kembali lagi Iksan Juli mencoba bangun serangan dari kaki-kaki. Kita lihat umpan dipindahkan kembali lagi, Mojo yang dicari. Namun di sana masih ada Fendi, langsung mencoba memutuskan serangan, membuang bola keluar. Lemparan kembali lagi didapatkan oleh pemain-pemain Putra Jureh FC, di mana mereka terus menerus ya untuk bisa membuka gawang yang digawas oleh Martunis sore hari ini. Rahmat DA. Matang. Masih Rahmat DA mencoba mencari rekan. Kita lihat berbahaya, bisa dikatakan lama bola di kaki. Kali ini kembali lagi Arif. Kerjasama 1-2. Namun di sana masih ada Mustafa. Pemain, ya, petugas bola. Yang bola yang kami keluar. Sejok bersama Bandung, nebuah menobak meja manusia. Ramlan. Ya, kita lihat kali ini kembali lagi mencoba mengajak lari, namun nampaknya antisipasi daripada Darkashi. Ya, langsung menutup pergerakan daripada Ramlan kali ini. Di sana ada Ricky Aulia, umpan berpindah kembali lagi. Di mana kita lihat Putra Jureh FC mencoba bangun serangan berawal dari barisan belakang. Sekarang bola berada di kaki Mojo, pemain bernomor 27 ini. Mojo kembali lagi masih mencoba mencari rekan. Sebuah umpan terobosan digeserkan kepada Iksan Juli, berbahaya kali ini. Kerjasama dengan kaki-kaki kembali lagi. Oh, apa pertanda sore hari ini, di mana tembakan daripada si rambut Indomie Nuhmun panggilan sehari-hari, ya, masih diselamatkan. Oh, jelas sekali. Aro bahasa Pidi, Yadun bahasa Santri yang dilakukan oleh Rinal tadi. Tendangan bebas kembali lagi didapatkan oleh pemain-pemain Putra Jureh FC Kecamatan Kota Juang. Ini dia Saifullah, langsung sebuah umpan menusuk terarah ke mulut gawang. Namun di sana masih ada Martunis menjaga gawang dengan postur yang sangat ideal. Kita lihat kali ini kembali lagi Martunis masih mencoba menimbang-nimbang si kulit bundar, masih mencoba melirik rekan kemana umpan yang akan diarahkan. Kita lihat Martunis jumpa jauh melayang tinggi kali ini. Lagi-lagi duel blok terjadi, namun masih ada Darkashi di sana di barisan belakang. Kembali lagi Rahmat DA, track ke belakang dia kepada Mustafa, umpan berpindah kepada Rahmat Ibra. Namun di sana masih ada mantan pemain Mudara Raya Darkashi kerjasama dengan penjaga gawang seangkatannya sendiri, yaitu Ricky Aulia. Kita lihat Ricky Aulia kembali lagi, umpan dipindahkan kepada Darkashi. Darkashi masih mencoba bersabar kali ini, tidak ada rekan yang meminta umpan. Kita lihat langsung umpan panjang diperlambaskan, berbahaya sekali. Kita lihat kali ini kembali lagi, namun antisipasi daripada Martunis kembali lagi memutuskan serangan kali ini. Martunis jauh melayang tinggi, namun di sana masih ada Saifullah di barisan belakang. Kita lihat kembali lagi terjadi perebutan. Ya, Rina mencoba menguasai kembali lagi serangan, namun antisipasi daripada Mojo yang memutuskan serangan, membuang bola keluar. Kita lihat sekarang Fendi yang akan melakukan lemparan kembali lagi ke arah umpan kepada Ramlan, captain kesebelasan mereka. Kita lihat Ramlan kali ini mencari rekan, sodorkan umpan kepada Rahmat Ibra. Namun lama penguasaan, track ke belakang kepada Arman Gelanggang. Kerjasama kembali lagi 1-2 sentuhan. Namun di sana masih ada ya Khairul kali ini cepat sekali. Tumun mencoba menekan dari sisi sebelah kiri, berbahaya kali ini. Tumun dan oh saya tembakan daripada Tumun kali ini, namun masih berhasil diblok tadi oleh ini. Cepat di sisi kiri gawang yang dijaga oleh Martunis kali ini. Kita lihat sebuah umpan, namun lagi-lagi Martunis langsung mencoba memutuskan serangan dengan sempurna menangkap bola di udara. Kali ini kita lihat kembali lagi Arman Jawi, mantan pemain Persikaba Aceh Utara, masih mencoba mencari rekan. Tidak ada rekan yang meminta umpan. Kita lihat sebuah umpan disodorkan, namun jelas sekali Rinal kali ini duluan terjebak offset di jantung pertahanan. Namun masih belum ada gol yang bersarang dari dua tim yang sedang kami dirikan. Ini dia Edu, masih mencoba mencari rekan. Umpan digeserkan kepada Onge Jal Onge, panggilan rekan-rekan terus menerus mencoba membuka sisi sebelah kiri jantung pertahanan daripada PS Puna Pulau Lalim Pusangan. Di sana ada Iksan Peradin, umpan berpindah kaki, kembali lagi Iksan Juli kali ini mencoba mencari sentuhan.
keseluruhan mereka. Nampaknya skema permainan mulai terbentuk disaksikan. Kembali lagi kali ini Mojo mencoba menekan. Lepas kali ini Arif kembali lagi. Umpan crossing kali kotak penalti. Namun lagi-lagi nampaknya masih belum sempurna umpan crossing. Ya, kita lihat kali ini kembali lagi. Karkas, umpan berpindah kaki. Kerjasama 1-2 kembali lagi. Iksan Juli mencoba menekan kali ini. Namun di sana masih ada pemain yang pernah dijuluki sebagai si kaki besi. Mawarti nama asli, Akuk panggilan sehari-hari. Kerjasama dengan Rahman D.A. Pemain kelahiran Kano Ano Jangka. Langsung sebuah umpan. Kita lihat Rahmat Ibra mencoba menekan. Berbahaya situasi bisa dikatakan Rahmat Ibra. Namun antisipasi daripada Darkashi kali ini langsung memberi dan juga memutuskan serangan. Membuang bola keluar. Lemparan kembali lagi dapatkan. Ini dia Arman Jawi. Terus-menerus mencari rekan. Kerjasama dia dengan Ramlan, pemain bernama punggung 9. Di sana ada Saifullah. Kita lihat kembali lagi. Bola meninggalkan lapangan pertandingan kali ini. Membuahkan lemparan ke dalam. Ini dia Arif yang akan melakukan lemparan. Namun terbaca oleh Rahmat Dia. Kerjasama dengan Arman Jawi. Kita lihat kali ini kembali lagi Edu. Ya, di sana ada Jol Fitri. Namun Akub Mawardi langsung membersihkan barisan belakang kali ini. Arman Jawi, sayang sekali. Bola meninggalkan lapangan pertandingan kembali lagi. Membuahkan lemparan ke dalam saja. Rahmat Ibra. Kita lihat kali sempat umpan chip ke depan. Namun lagi-lagi tidak tepat sasaran. Hanya membuahkan tendangan gawang saja. Ya, terima kasih berulang-ulang. Juga pantas sekali. Karena sukses event turnamen ini juga tidak lepasan dipenuhi oleh baju besar begitu berbendera rapi. Itulah yang selalu setia menyokong kami saban hari. Sebesar daripada kedua PBPSI Kabupaten Birun, Amri Hasan bersama dengan Ali Kupikuk Jalan Elak Birun. Rentar Rasa Kafi juga tidak ketinggalan. Pusangan Market, toko bangunan Yakin Maju, Jatiju Pesangan, Kedai Kelontong, Sumber Bahagia, Pun Cina 99 Kutablang, Agam Turki, Udi Rakan Tanyo, Apotekan Matang Gelombang 2, Maurel VPC Plafon, Sol Jaya Mobil, tepat di depan Polres Birun. Yudi Jatara Kutablang bersama dengan Poros Muda Aceh, Mitra MPF, distributor pulsa ke seluruh operator terpercaya, dan juga ya Dosmir NS. Wasit, terjadi pergantian pemain dengan sudut yang akan dilakukan oleh Moju. Langsung coba umpan tarik ke mulut gawang Darkashi kali ini, namun tepat mendarat dalam pelukan penjaga gawang Martodis. Arman Jawi, Iksan Juli, masih Iksan kali ini. Umpan berpindah kembali lagi Moju, sebuah umpan crossing ke dalam kotak penalti. Namun kita lihat kembali lagi. Oh, akhirnya di mana pindah kembali lagi Moju, sebuah umpan crossing ke dalam kotak penalti. Namun kita lihat kembali lagi. Oh, akhirnya di mana penantian yang dinanti-nanti dan ditunggu-tunggu oleh pemain-pemain Putra Jure FC, di mana pemain bernomor punggung 88 mereka, Khairul, baru saja memtian yang dinanti-nanti dan ditunggu-tunggu oleh pemain-pemain Putra Jure FC, di mana pemain bernomor punggung 88 mereka, Khairul, baru saja membuka gawang. Ya, kita lihat kali ini 1-0 skor sementara, di mana tim asuhan daripada Julfan Pawang saat ini unggul 1 angka. Sekarang bola dikuasai oleh Effendi. Kita lihat langsung sebuah umpan panjang digeserkan kepada Misanda, namun terbaca oleh Jal Onge. Kali ini kembali lagi ritme permainan mencoba dikuasai oleh Tukmun dan kawan-kawan. Namun di sana ada Akub Mawardi yang langsung menutup pergerakan daripada Agus Salim Belu kali ini. Martonis jumpa jauh melayang tinggi. Kita lihat kali ini kembali lagi Arif yang berperan di barisan belakang. Namun di sana ada Ramlan. Kita lihat sekarang apa yang terjadi. Nampaknya masih terjadi perebutan kali ini. Belum menjadi skema permainan diperagakan oleh pemain-pemain Putra Jure FC Kecamatan Kota Juang. Di sana ada Mojo berikan umpan kepada Edu. Kerjasama kembali lagi dengan Mojo kali ini. Ya, terbaca oleh Rahmat Dia. Masih belum menjadi skema permainan terus menerus
tadi oleh Khairul tadi. Arman Jawi. Belum henti-henti. Jama permainan terus-menerus mencoba diperagakan. Di sana ada Rahmat Dia, umpan terobosan kepada Ramlan. Kita lihat geserkan umpan. Arman Gelanggang mencoba mencari ruang. Kita lihat sebuah umpan crossing yang sangat matang. Oh, sayang sekali. Di mana kita lihat tembakan yang dilepaskan oleh Mizanda. Ada Darkasi, putra kelahiran Lukmane ke mana timbang memplot ini tanpa terasa. Usai sudah separuh laga babak pertama. Pertandingan penutup laga putaran yang pertama turnamen sepak bola Piala Kesik Cat Bukit yang kedua. Di mana kedudukan sementara Putra Cureh 1, PS Puna, Pulau Dalung Pesangan 0. Mana kita lihat 3 YouTube ternama yang sedang naik daun saat ini yang meliput jalannya laga. YouTube Dedi Channel bersama dengan Sarana Sport dan Putra Juang Sport yang selalu setia saban hari meliput jalannya pertandingan-pertandingan di lapangan ini. Ya, kepada Anda para pemain-pemain yang kami cintai, Anda bisa menyaksikan tayangan ulang di 3 YouTube kebanggaan kami. Dedi Channel, Sarana Sport dan Putra Juang Sport yang meliput jalannya pertandingan. Mungkin ada momen-momen menarik selama pertandingan. Kita lihat kali Rahmat Ibra berikan ke belakang, kerjasama segitiga. Arman Gelanggang, umpan berpindah kepada Mizanda kali ini. Cantik sekali sebuah umpan terobosan. Kali ini Mizanda mencoba menekan, dibayang-bayangi dia oleh Arif, center back sebelah kanan. Namun nampaknya bola meninggalkan lapangan pertandingan, hanya membuahkan lemparan ke dalam. Saifullah langsung membersihkan. Oh! Nyaris saja tadi. Karena kena boleh ada minta punya gunanya nah. Ya kita lihat kali Arman Rahmat Dia masih mencoba mencari rekan. Di sana ada Julfitri, pemain bernomor punggung 8. Rahmat Dia kembali lagi mencoba menguasai serangan. Kita lihat umpan dipindahkan kepada Arman Gelanggang. Masih Arman, sebuah umpan tarik mulut gawang. Kita lihat Ramlan yang menjadi sasaran. Jal Onge kali ini kembali lagi mencoba menguasai serangan. Langsung umpan ke depan. Ini dia Tukun kali ini. Ya, mencoba melakukan pergerakan. Namun nampaknya sebuah pelanggaran dilakukan tadi oleh Rahmat Dia. Tendangan bebas di areal pertahanan sendiri. Darkasi bola saja umpan digeserkan kepada center back sebelah kiri mereka. Jal Onge, sebuah umpan terobosan kepada Khairul kali ini. Khairul kembali lagi. Umpan dipindahkan namun tidak dapat sasaran. Rahmat Dia mencoba mempercepat irama permainan. Kita lihat kali ini sebuah umpan disodorkan kepada Ramlan, pemain bernomor punggung 9 yang juga kapten kesebelasan dipercaya oleh Adhari sore hari ini. Kita lihat kembali lagi Rahmat Dia mencoba melihat di meski area kotak penalti. Sebuah umpan crossing cantik sekali mencoba dihidupkan kembali lagi serangan kali ini oleh pemain pengganti tadi Mizanda. Mizanda kembali lagi kerjasama dengan Rahmat Ibra. Datang kembali lagi Mizanda dari belakang. Namun nampaknya bendera duluan digoyangkan. Di mana kita lihat Mizanda, talenta muda masa depan dari Puna Pulau Dalung Pesangan, duluan tercoba di area pertahanan lawan. 1-0 kedudukan sementara. Di mana tim Putra Jureh FC unggul saat ini lewat gol di penghujung babak pertama tadi yang diciptakan lewat tembakan daripada Khairul. Ini dia Khairul kembali lagi mencoba membuka area kotak penalti kerjasama dengan Agus Salim Belo. Kali ini umpan berpindah ke area kotak penalti. Lepas Tukmun si rambut Indomie, track ke belakang kepada Iksan Juli. Belum menjadi skema permainan di kaki-kaki, terus-menerus mencoba diperagakan kali ini. Mojo keras tembakan namun tidak dapat sasaran. Bola bantu segera kami masukkan. Janji daripada Kesik Cat Bukit Pesangan, support Singo, Dolphins menari sangat menanti Anda. Ya, kita lihat kali ini kembali lagi duel kop terjadi. Sana ada Jal Onge. Kali ini Tukmun mencoba menguasai track ke belakang dia. Jal Onge sapu bersih saja. Perebutan terjadi kembali lagi. Namun bukan sebuah pelanggaran kali ini. Di sana ada Julfitri. Umpan berpindah kepada Rahmat Ibra. Tusukan daripada Mizanda. Namun masih ada Arif di barisan belakang yang langsung membersihkan jantung pertahanan daripada Putra Cureh FC Kecamatan Kota Juang. Lemparan ke dalam kembali lagi didapatkan. Kita lihat kali ini bagi tim PS Puna Pulau Dalung Kecamatan Pesangan. Ya, kita lihat Arman Rahmat Dia, Arman Jawi kembali lagi. Umpan dipindahkan kepada Rahmat Ibra kali ini. Namun di sana masih ada Iksan Juli. Kita lihat kali ini lepas kembali lagi. Si kencang lari Tukmun Panggilan sehari-hari. Terus mencoba menyisir sisi sebelah kiri. Pertahanan daripada Puna Pulau Dalung kali ini. Tukmun cepat sekali. Oh sayang. Umpan yang tidak berperasaan bisa dikatakan. Kita lihat kali ini kembali lagi. Rahmat Dia mencoba menghidupkan serangan. Namun nampaknya pelanggaran dilakukan tadi oleh Saifullah sang kapten kesebelasan. Rahmat Dia kembali lagi mencoba mengambil anjang-anjang kerjasama dengan Ramlan kapten kesebelasan.
masih dalam penguasaan Puna Alim Pusangan kerjasama Arman Gelanggang. Umpan berpindah kepada Mizanda. Kita lihat nampaknya tim asuhan daripada Adhari sudah mulai menemukan bentuk irama permainan terbaik mereka kali ini. Umpan dipindahkan kepada Julfitri. Julfitri kerjasama kembali lagi dengan Mizanda kali ini. Rahmat Ibrahim mencoba mengurung area kotak penalti, namun lama penguasaan bola di kaki belum henti-henti. Skema permainan terus-menerus mencoba diperagakan, namun Saifullah langsung membersihkan barisan belakang. Pawardi Agung, Effendi, ini dia Arman Jawi, terus-menerus mencoba, bersabar mereka, kerjasama 1-2 dengan Effendi. Kita lihat Fendi kembali lagi, umpan berpindah kali ini Mizanda, namun dilawan oleh Edu, pemain daripada Putra Jore FC. Kali ini Khairul mencoba melepaskan diri, namun di sana masih ada Fendi. Kembali lagi kali ini Khairul. Kita lihat kembali lagi perebutan terjadi, namun sapu bersih saja daripada Akub Mawardi. Ya, kita lihat kali ini kembali lagi. Ya, Agus Salim Belu langsung coba umpan menjilang. Tukun sekarang yang menjadi sasaran. Kita lihat Tukun kerjasama 1-2 sentuhan. Iksan Juli sebuah tembakan, namun masih melenceng daripada Bos Maulana, owner daripada Mitra NPF, distributor pulsa terpercaya ke seluruh operator. Kami juga sangat berbangga hati dengan datangnya pengusaha muda ini. Selamat datang dan selamat menyaksikan jalannya pertandingan penutup laga putaran 16 besar. Karena besok sore pertandingan Kabupaten Terasa telah memasuki di putaran 8 besar. Kita lihat kali ini kembali lagi Tumun mencoba menekan. Lepas kali ini Tumun kembali lagi mencoba menekan. Berbahaya sekali. Oh, sayang. Lagi-lagi tembakan daripada dengan sudut dilakukan. Namun sundulan daripada Darkashi nampaknya masih belum memenuhi sasaran. Ya, kita lihat kali ini kembali lagi Ramlan Rahmat Tia. Kembali lagi sebuah umpan, namun terbaca tadi oleh Edu, membuahkan tendangan. Ya, kita lihat nampaknya Rahmat Tia, spesialis tendangan bebas, langsung sebuah umpan diarahkan, namun masih ada Darkashi di barisan belakang. Ini dia Iksan Juli, terus-menerus mencoba menghidupkan serangan kali ini. Masih Iksan Juli bersabar, tidak ada rekan yang meminta umpan. Kerjasama 1-2 dengan Tukmun kita saksikan, muncul dari belakang, lepas kali ini. Tukmun kembali lagi sendirian, mencoba masuk di area kotak terlarang. Umpan crossing hasaran matang, akhirnya masuk di area kotak terlarang. Umpan crossing hasaran matang, akhirnya kembali lagi berawal dari sebuah kerjasama yang sangat rapi, di mana kita lihat pemain yang baru saja naik. Kembali lagi berawal dari sebuah kerjasama yang sangat rapi, di mana kita lihat pemain yang baru saja naik pelaminan ini. Agus Salim nama asli, Belo panggilan sehari-hari, baru saja menggandakan keunggulan Putra Jure FC menjadi 2. Ya, kita lihat kali ini kembali lagi Mizanda, namun masih ada Edu di barisan belakang. Belum henti skema permainan diperagakan. Ini dia, kita lihat Agus Salim Belo kembali lagi, namun masih ada Effendi. Kita lihat apa yang terjadi. Nampaknya pelanggaran tadi dilakukan oleh Khairul. Ya, kita lihat kali ini kembali lagi ritme permainan coba dikuasai oleh pemain-pemain daripada PS Puna Alim Pusangan, Rahmat Tia, namun masih ada Saifullah di barisan belakang. Darkashi langsung membersihkan barisan jantung pertahanan daripada Putra Jure Kota Juang. Kita lihat kali ini Iksan Juli kerjasama kembali lagi, masih Iksan kali ini umpan dipindahkan kepada Jal Ongik sentuh sebelah kiri. Lagi-lagi cantik sekali skema permainan kaki-kaki. Tukun mencoba minta umpan, lagi-lagi kita lihat mencoba mengajak lari lawan. Cepat sekali pergerakan daripada Tukun kali ini. Umpan crossing yang sangat matang, sayang. Di mana kita lihat, ya Effendi langsung. Ya, tendangan sudut kali ini kembali lagi dapatkan. Bisa dikatakan ini sebuah peluang yang didapatkan oleh Iksan Juli dan kawan-kawan untuk bisa memperlebar jarak kedudukan. Kita lihat sekarang, ya Iksan, sebuah umpan silap,
namun masih ada Mawardi Asep di bersat belakang. Datang lagi serangan bergelombang lewat kaki putra kelahiran Puradin ini. Iksan Yuli terus melihat mencari ruang, umpan digeserkan. Ini dia si badan segar, Edo. Namun sayang sekali tembakan daripada si badan segar ini masih berhasil terbaca tadi. Rahmat Ibrahim mencoba mengajak lari lawan, cepat sekali. Namun di sana masih ada center back tangguh kelahiran Lokmane Kecamatan Simpang Mamlang. Darkashi tidak memberi kesempatan sama sekali. Besok sore seperti yang telah kami janjikan kepada anda, ya Pasifik Darul Aman, di mana besok sore mereka akan diperkuat oleh John Maulana, Ismail Ulejalan, Raja, Ansari dan kawan-kawan. Sedangkan yang menjadi lawan tanding mereka tepat di pembukaan putaran 8 besar turnamen sepak bola Piala Kesihatan Bukit yang kedua ini. Gedung FC Kecamatan Kota Juang, tim yang juga bisa dikatakan salah satu tim yang digadang-gadang sebagai kandidat kuat calon juara, karena di sana ada Iqbal Lesmana, Maulana BA bersama dengan kawan-kawan. Ya, kabarkan kepada rekan-rekan anda, besok sore kami juga panitia penyelenggara telah mempersiapkan door prize menari yang siap kami berikan kepada anda usai jeda babak pertama. Ya, pertandingan Kaidamong bak putaran 8 besar Gedung FC Kota Juang yang akan melawan Pasifik Darul Aman. Ramlan, sayang sekali. Namun nampaknya Rahmat Ibrahim duluan terjebak. Wasit, terjadi pergantian pemain dari tim PS Muda Pulau Nalu. Misanda nomor punggung 12 ditarik keluar. Yang masuk nomor punggung 4 Jur. Ya, kita lihat kali ini kembali lagi bola dalam penguasaan penjaga gawang Riki Aulia. Kita tunggu dan kita nanti kemanakah umpan yang akan diarahkan kali ini. Pelan saja umpan digeserkan kepada Darkashi. Darkashi mencoba bersabar. Umpan digeserkan kembali lagi kepada Jal Onge, center back sebelah kiri. Kita lihat Putra Core FC terus mencoba masuk serangan mereka. Kita lihat bulan umpan di kaki-kaki. Mereka memperagakan kali ini lewat kaki Jumun bersama segitiga dengan Iksan Juli. Iksan Juli sebuah umpan terobosan. Agus Salim Belo kembali lagi lepas dari kawalan. Oh sayang, di mana kita lihat si kaki besi Akop Mawardi tidak memberi kesempatan kali ini. Ya, kita lihat kali ini kembali lagi. Agus Salim Belo. Ya, kita lihat apa yang terjadi. Nampaknya pelanggaran dilakukan tadi. Ucapan terima kasih saban hari wajar sekali kami ucapkan, karena sukses event turnamen ini juga tidak lepas dari dukungan berbagai sponsorship kami yang dari awal laga pembuka hingga sore hari ini tanpa terasa pertandingan Kaidamong bak puro terakhir putaran pertama. Kedua PBVSI Kabupaten Biren, Amri Hasan. Ya, pusangan market juga tidak ketinggalan. Toko bangunan Yakin Maju dan Hijau Pusangan. Kedai Kelontong Sumber Bahagia, Puncina Jakarta. Ronda Rasa Kafi Pusangan. Ali Kupiko Premium, Ude Ragan Tanyo, Agam Turki FC, Apotekan Batang Gelombang 2, Maurel PPC Blabon, Yudi Jatara Putra Kutablang,
Showroom Zul Jaya Mobil, depan Polres Birun, Poros Muda Aceh, Mitra MPS, distributor Pulsa, Toko Pemuda Aziz Harapan Jaya, NS Sosfir, Jat Bukit Pesangan, Garuda Rantau Jakarta, Asam Water juga tidak ketinggalan bersama dengan PT KKB yang Perkasa Group, Haji Muklis SH, Rujak, Wabasot milik daripada Nyaman, Toko Kosmetik AYDH, ya bersama dengan Sepakat Group dan juga CU Sport Birun bersama dengan cerita kita. Terima kasih yang dapat kami ucapkan berulang-ulang kepada Anda. Yang kita lihat kali ini kembali lagi ritme permainan coba dikuasai. Lepas kali ini pemain pengganti Jol kali ini mencoba masuki area kotak penalti. Cantik sekali pergerakan kali ini, kerjasama 1-2 sentuhan, namun nampaknya dibiarkan saja tadi oleh Muhammad Riki Aulia. Ya, bukan hanya juara 1 dan juara 2 yang akan diberikan uang pembinaan dan juga trofi piala oleh panitia penyelenggara di event turnamen Piala Kesincat Bukit yang kedua ini. Namun 1 juta rupiah uang tunai juga telah dipersiapkan oleh Agam Turki plus dengan 1 tiket ya ke Pulau Jawa. Ya, kita lihat kali ini kembali lagi skema permainan diperlihatkan. Ini dia. Ya, umpan terobosan. Agus Salim Belo kembali lagi mencoba menekan. Namun di sana masih ada Martunis penjaga gawang. Kita lihat Martunis kali ini tidak ada rekan yang meminta umpan. Masih ditimbang-timbang sekulit bundar. Langsung umpan panjang dilepaskan. Rahmat Ibra yang dicari. Kita lihat kali ini kembali lagi skema permainan diperlihatkan oleh Arif Polot dan kawan-kawan. Umpan digeserkan kembali lagi kepada Agus Salim kali ini. Wasit, terjadi pergantian pemain dari tim Putra Jureh FC. Arif Polot nomor punggung 87 dari keluar, yang masuk nomor punggung 28 Andre. Ya, seperti yang telah kami janjikan kepada Anda, di mana bukan hanya hadiah 1 dan hadiah 2 yang akan dipersiapkan oleh jajaran panitia penyelenggara, namun yang perlu Anda ketahui, 1 juta rupiah untuk pencetak gol terbanyak di turnamen ini juga akan diberikan uang pembinaan sebesar 1 juta rupiah oleh Agam Turki. Ya, kita lihat kali ini kembali lagi skema permainan diperlihatkan. Belum di Rahmat Ibra sekarang. Rahmat Tia mencoba kembali lagi. Oh, sebuah tembakan keras sekali, namun masih berhasil dilawan kali ini oleh tuan daripada Ada Hari. Berhasil memperkecil ketertinggalan lewat situasi ini. 1, 2, 3, 4 pemain mereka telah menanti. Umpan crossing jadi sekali. Oh, sayang sekali. Sundulan daripada Ramlan. Selamat datang juga kami ucapkan kepada Pak Dewan Termuda yang diusung dari Partai Golkar yang sore hari ini menduduki ya anggota DPRK Kabupaten Birun, pemilik daripada Apotekan Matang Gelombang 2, Juniadi SH atau Bos Joni. Sebuah kebanggaan bagi kami panitia penyelenggara. Kita lihat kembali lagi Tumun, cepat sekali antisipasi daripada Akob Mawardi. Kita lihat kali ini pemain yang pernah dijuluki sebagai si kaki besi belum berhenti, ritme permainan mencoba dikuasai. 2-0 kedudukan sementara Pak Dewan, di mana sementara tim Putra Jureh unggul saat ini lewat gol yang diciptakan oleh saudara Khairul di babak yang pertama dan Agus Salim Belu di babak yang kedua. Sementara kepada Anda yang baru saja datang, 2-0 kedudukan angka. Ada baju itu, satu waduh. Baju kayak gitu ada? Ada. Dua-dua, kata bola, dua-dua. Ya, seperti yang telah kami dapatkan kabar langsung dari Tumpul Terpercaya, di mana dari saudara kami Bos Munzir, ya, Agam Turki, di mana hadiah yang telah dipersiapkan khusus kepada top skor di turnamen ini yaitu uang
pembinaan sebesar 1 juta rupiah, ditambah lagi dengan tiket liburan plus bermain di Liga Tarkam Jabodetabek bersama dengan tim Agam Turki FC. Di mana sementara ini ranking tertinggi pencetak gol terbanyak dipegang oleh 4 pemain dari 4 tim yang berbeda. Fauzan 2 gol dari POCG Cat Gerendok Jumpa, kemudian Ismail Ulay Jalan dari Pasifik Darul Aman, Riki dari Putra Lipa FC, dan juga kemarin sore menjadi milik daripada salah satu pemain muda masa depan dari tim PSKS Krung Simpo Juli, yaitu saudara Fikri. Di mana sementara ini 4 pemain dari 4 tim berbeda yang menempati ranking tertinggi pencetak gol terbanyak di turnamen Piala Gesik Cat Bukit yang kedua ini. Seperti yang telah kami janjikan kepada Anda, ya, janji daripada bos Agam Turki FC, di mana mereka juga akan diberikan uang pembinaan 1 juta rupiah, ditambah lagi dengan tiket pesawat untuk liburan 1 minggu ke Pulau Jawa, dan juga akan bermain di Liga Tarkam Jabodetabek bersama dengan tim Agam Turki FC nantinya. Agus Salim Belo kali ini kembali lagi, umpan berpindah kepada Iksan Juli. Iksan Juli masih mencoba mencari ruang, lepas kali ini, oh sayang sekali, si rambut Indomie ini duluan terjebak offset di areal kotak penalti. YouTube Dedi Channel, Sarana Sport, dan juga Putra Juang, 3 YouTube ternama yang sedang naik daun saat ini di turnamen Tarkam. Mereka meliput jalannya pertandingan yang sedang Anda saksikan. Anda bisa menyaksikan tayangan ulang. Begitu juga kepada Anda penonton yang kami bangga-banggakan, dan juga Anda kepada pemain-pemain yang kami pertandingkan. Mungkin ada momen-momen menarik selama pertandingan. Ya, Anda bisa menyaksikan tayangan ulang di 3 YouTube yang meliput jalannya pertandingan. Namun di sini kami tidak bosan-bosan mengabarkan kepada Anda, karena support single pertandingan KI Damong bak putaran yang kedua. Ya, support single putaran 8 besar turnamen Piala Gesik Cat Bukit yang kedua langsung akan kami gandingkan di depan mata Anda. 2 tim calon juara, ya, Pasifik Darul Aman yang akan berhadapan dengan tim Gedung FC dari Kecamatan Kota Juang. Kita lihat kali ini kembali lagi skema permainan diperlihatkan, namun juga kami sangat berbangga hati di mana sore hari ini, ya, Bapak Amri Hasan selaku Ketua PBPSI Kabupaten Biren juga selalu setia saban hari menyaksikan jalannya pertandingan di lapangan yang kami bangga-banggakan. Di mana juga kita lihat sore hari ini anggota Dewan Termuda yang diusung oleh Partai Golkar. Sore hari ini Bos Joni atau Juniadi Esa, pemilik daripada Apotekan, dan juga Direktur Utama PT Joni Jakarta Group ini juga menyaksikan jalannya pertandingan bersama kami. Terima kasih juga kepada pengusaha muda, owner daripada Mitra MPS, distributor pulsa ke seluruh operator terpercaya, Saudara Maulana, juga menyaksikan jalannya laga. Terima kasih yang dapat kami ucapkan berulang-ulang kepada Anda. Ya, support Singo, kabarkan kepada rekan-rekan Anda, Bapak Kesyik D. Iskandar Raja juga telah mempersiapkan doorpress menarik kepada Anda. Usai jeda babak pertama, langsung akan kami berikan kepada Anda. Mulai besok sore, potongan tiket jangan Anda buang hingga ke partai puncak acara, yaitu ke partai grand final. Darkasi sekarang masih mencoba mencari rekan. Umpan berpindah haluan kepada pemain bernomor punggung 8, Iksan Juli. Kali ini kembali lagi Iksan coba umpan terobosan, namun lagi-lagi Mudawan SPD, asisten 1 sore hari ini langsung menggerakkan bendera tinggi-tinggi, di mana kita lihat salah satu pemain daripada Putra Jure FC terjebak offset kali ini. Ya, kita lihat kali ini kembali lagi Iksan Juli. Jalonge mencoba membuka dari belakang, cepat sekali umpan dari ke kotak penalti, namun langsung diselamatkan oleh penjaga gawang yang pernah tampil bersama dengan Galacticos FC. Kita lihat kali ini kembali lagi skema permainan dari kaki-kaki. Jul sekarang kerjasama dengan Ramlan, kapten kesebelasan. Oh, sayang sekali, kontrol yang kurang sempurna bisa dikatakan daripada talenta muda masa depan ini, membuahkan kembali lagi lemparan ke dalam. Di mana sementara tim yang dimanajeri oleh Bos Pun, tim yang diarsiteki oleh saudara Julfan Pawang bersama dengan Lobet Meidi dan kawan-kawan, sore hari ini unggul saat ini 2-0. Akub Mawardi, Arman Gelanggang,
Kita lihat kembali lagi mencoba menghidupkan kerjasama mereka. Sebuah umpan panjang berbahaya sekali. Kita lihat kali ini. Namun nampaknya di sana masih ada. Ya, saudara Andre, pemain pengganti. Rekan-rekan kami, penonton yang kami bangga-banggakan, Anda penonton yang kami cintai, kepada Anda yang mulai beranjak pulang, terima kasih yang dapat kami ucapkan saban hari untuk bergabung kembali lagi dengan kami di lapangan Garuda 2 Cat Bukit Pesangan ini, karena Supul Singohana terasa pertandingan kaidah bak putaran yang kedua. Ya, kepada Anda penonton yang mulai beranjak pulang, kami hanya bisa berpesan semoga Anda hati-hati di perjalanan. Ya, wasit, terjadi pergantian pemain dari tim Putra Jureh FC yang ditarik keluar nomor punggung 22 Jal Onge, yang masuk nomor punggung 20 Dahlil. Oh iya. Belo Agus Salim. Kita lihat kali ini kembali lagi Mojo. Kerjasama diperlihatkan. Ini dia saudara Ramlan. Lihatkan kesebelasan, sodorkan umpan. Arman Gelanggang mencoba melihat Liuk mencari ruang. Kita lihat kembali lagi kerjasama diperagakan oleh mereka. Belum henti-henti skema permainan. Datang Jol dari belakang. Jol kali ini kita lihat sebuah umpan silang. Sayang. Benar-benar kita lihat di mana sebuah umpan yang sangat matang, namun masih belum mampu dimanfaatkan. Terus-menerus mencoba menghidupkan serangan kali ini. Di mana kita lihat kembali lagi ritme permainan mencoba dikuasai. Sebuah umpan panjang dilepaskan kembali lagi, namun di sana masih ada ya saudara Ramlan. Kembali lagi terjadi perebutan bola-bola tinggi. Ramlan kali ini di sana ada Mustafa, namun sayang tidak dapat sasaran. Sebuah sundulan yang dilepaskan tadi. Kita lihat Darkashi langsung sebuah umpan panjang. Ya, Tukun yang menjadi sasaran. Datang Ihsan Yuli kembali lagi kali ini mencoba menghidupkan serangan, umpan terobosan, namun terbaca oleh Mustafa pemain belakang. Kembali lagi kali ini PS Muda Pulau Lalu Pusangan mencoba mendekat lewat kaki Rahmat Ibra, kerjasama 1-2 dengan Arman Jawi. Umpan terobosan jadi sekali, lepas kali ini Rahmat Ibra. Rahmat Ibra terus menerus mencoba dibayang-bayangi oleh Saifullah sang kapten kesebelasan mereka. Kita lihat sekarang Arman Jawi mencoba memasuki area kotak penalti. Arman Jawi kali ini kembali lagi berputar-putar sendirian, cepat sekali, namun belum ada rekan yang meminta umpan. Arman Jawi, masih Arman. Lagi-lagi kita lihat menggoyang-goyang si kulit bundar. Kita lihat umpan disodorkan, namun terbaca oleh lawan. Kali ini kembali lagi skema permainan. Ya, lepas kali ini. Tumun. Bam. Sayang. Kita lihat antisipasi daripada Martonis yang langsung memutuskan serangan. Martonis jauh ke depan. Kita lihat kembali lagi kali ini terjadi perebutan bola-bola tinggi, namun di sana ada Rahmat Dia, kerjasama dia dengan Mustafa. Di sana masih ada Mojo pemain belakang. Kita lihat kerjasama 1-2 sentuhan. Rahmat Ibra kembali lagi kepada Rahmat Dia, kerjasama segitiga dengan Arman Jawi. Umpan berpindah kembali lagi kepada mantan pemain PS Pidijaya ini, Rahmat Ibra catatan kami. Namun di sana masih ada Darkashi. Namun kita lihat apa yang terjadi. Play on dikatakan oleh wasit Bustami. Sapu bersih saja daripada pemain Putra Jureh FC. Kita lihat kali ini kembali lagi Agus Salim Belu mencoba menekan. Ya, tepat di sisi sebelah kiri. Pertahanan daripada Aku Mawardi dan kawan-kawan. Ya, jelas sekali handball. Wasit, terjadi pergantian. Yang pertama dari tim Putra Jureh Kota Juang. Kesayangan daripada Mawardi Akub ini. Ya, kita lihat sekarang kembali lagi. Skema permainan terus-menerus mencoba diperagakan. Lewat kaki pemain bernomor punggung 9 Ramlan. Kita lihat Ramlan mencoba menggoyang lawan. Oh, sayang. Ini yang namakan tembak kapal musuh jatuh kapal sendiri. Wasit, kembali lagi terjadi pergantian pemain. Ya, kita lihat kali ini. Ya, Putra Jureh FC kali ini mencoba membangun serangan mereka. Umpan terobosan, namun terbaca tadi oleh pemain pengganti dia. Terima kasih dari kami panitia penyelenggara. Besok sore ini seperti yang telah kami janjikan kepada Anda, karena besok sore banyak sekali drama menarik yang siap menanti Anda. Ya, kabarkan kepada rekan-rekan Anda, besok sore merupakan pertandingan putaran 8 besar pertama. Ada merupakan abang di Cikahdo. Ya, baru saja pertandingan diakhiri oleh wasit Bustami break sore hari ini. Selamat kami ucapkan kepada tim asuhan daripada Julfan Pawang, tim yang dimandiri oleh saudara Pospon Putra Jureh FC Kecamatan Kota Juang, yang berhasil ya mengamankan satu tiket terakhir menuju putaran 8 besar. Ya, besok sore kami kabarkan bola pulang